Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu aktivitas yang akan kami kerjakan, kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pun juga akan menolong kami, membantu kami untuk kami juga bisa mengerti akan firman Tuhan. Tidak sekedar mendengarkan, namun juga merenungkan. Tidak sekedar merenungkan, namun kami juga belajar untuk kami boleh menata kehidupan kami selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang baru saja kita baca berbicara tentang hal menghakimi. Apa yang dimaksud dengan menghakimi di sini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menghakimi berarti bertindak atau berlaku seperti hakim. Hakim sendiri adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan. Bila kita melihat dalam suatu pengadilan, tugas seorang hakim adalah memimpin persidangan dan memutuskan suatu perkara atau kasus dari dua pihak atau lebih yang sedang bersengketa secara adil. Adil di sini berarti yang terbukti benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan bersalah, sekaligus memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya sesuai hukum yang berlaku. Itu tugas hakim. Lalu bagaimana dengan tindakan menghakimi? Bolehkah kita orang Kristen menghakimi orang lain, yang artinya kita berlaku seperti hakim terhadap orang lain? Atas pertanyaan tersebut, mungkin kita dengan tegas akan menjawab, tidak boleh. Apa alasannya? Alasannya jelas, dasarnya jelas. Ada di Matius 7 ayatnya yang ke-1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Di situ jelas-jelas disebutkan, jangan menghakimi. Artinya tidak boleh. Benarkah demikian? Nanti dulu. Kalau kita berhenti membaca pada ayat pertama saja, bisa jadi kita akan mengambil kesimpulan seperti itu, bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi sesamanya. Tapi tidak bisa mengambil kesimpulan dari satu ayat saja agar kita tidak menyimpang dari konteks, agar kita tidak keliru memaknai pesan yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita.
Kita bisa salah memahami kalau mengabaikan ayat-ayat berikutnya yang sejatinya adalah satu kesatuan. Perikop di sini ada 5 ayat, bukan hanya 1 ayat. Jadi kita harus perhatikan semua, bukan hanya 1. Kalimat jangan menghakimi di sini perlu dimaknai dengan memperhatikan pula apa yang dijelaskan pada ayatnya yang kedua, bahwa dengan kita menghakimi orang lain, maka ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepada kita. Itu yang dimaksud jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Kalau kita menghakimi dengan benar, kita pun akan dihakimi dengan benar. Kalau demikian, apa persoalannya? Tidak ada persoalan, bukan? Kalau memang kita benar dan dihakimi dengan benar, kita pun tidak akan dihukum. Tidak ada masalah dengan pengadilannya. Keputusan dalam pengadilan ada 2, bukankah seperti itu? Ada vonis bersalah, ada vonis bebas. Jadi tidak semua yang diadili akan diputuskan bersalah. Yang menjadi masalah adalah apabila pengadilan dijalankan dengan tidak adil. Nah, kalau yang seperti ini tentu kita tidak mau. Siapa yang mau diadili dengan tidak adil? Tidak ada yang mau. Oleh karena itu, kalaupun menghakimi, hakimilah dengan adil. Dengan penghakiman yang adil, justru akan membuat penghakiman itu memiliki nilai yang tinggi. Penghakiman justru menjadi sarana untuk mencapai atau menuju pada keadilan apabila dilakukan secara benar. Jadi bahwa jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa apabila kita menghakimi harus dengan ukuran yang benar, supaya apabila kita dihakimi, kita pun dihakimi dengan ukuran yang benar. Kalau melihat anaknya salah, masa orang tua tidak akan menegur anaknya yang salah? Masa akan diam saja? Masa tidak ambil tindakan sama sekali? Tentunya tidak demikian. Kalau memang saudara kita salah, masa kita tidak boleh menegur? Tidak boleh kita luruskan? Kalau ada datanya, ada buktinya, ada sanksinya, mengapa kita tidak boleh ambil tindakan? Yang tidak boleh adalah apabila kita belum tahu persis kebenarannya, kita sudah ambil sikap. Baru desas-desus atau isu, kita sudah mendakwa. Apa boleh sebuah gosip, terus kita anggap sebagai sebuah kebenaran, lalu dijadikan dasar untuk menghukum seseorang? Apa kita mau dihukum hanya atas dasar sebuah gosip tentang diri kita yang beredar di masyarakat? Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, dihakimi atas dasar yang belum jelas, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Prinsip yang pertama adalah kebenaran dari kasus atau permasalahan yang mau dibicarakan. Jadi dasarnya jelas. Dasarnya fakta-fakta, dasarnya kebenaran. Bukan dasar yang tidak jelas atau mengada-ada, atau hanya dengar dari omongan orang. Kalau dasarnya tidak jelas sama artinya, kita sedang memfitnah. Tidak boleh menghakimi kalau itu masih berupa isu. Katanya dia begini, katanya dia begitu, terus kita langsung ambil kesimpulan tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kalau memang salah, ya ditegur. Menegur juga ada aturannya. Di Matius 18 ayat 15-17, di situ dijelaskan tahap-tahapnya. Jika saudaramu berdosa, tegur dia 4 mata. Apabila dia tidak mendengarkan, bawa orang lain sebagai saksi. Jika tidak mendengarkan lagi, sampaikan persoalannya kepada jemaat. Jika tidak mau mendengarkan juga, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jelas, tidak berdasar prasangka satu orang saja. Aturannya jelas, berfungsi untuk membimbing kita, supaya kita tidak salah melangkah. Salah melangkah bisa fatal akibatnya, bisa merugikan orang lain, bisa membenarkan orang yang salah, dan bisa menghukum orang yang benar. Prinsip yang kedua dalam menghakimi adalah rasa keadilan. Rasa keadilan yang disertai mawas diri. Di mana keadilannya kalau kita mengurusi selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di mata kita tidak kita singkirkan? Bagaimana mau membereskan kesalahan kecil orang lain,
sedangkan kita menyimpan kesalahan sendiri berbalok-balok. Apakah ini adil? Perlu dibereskan dulu ini diri kita. Oleh karena itu, perlu yang namanya refleksi. Menelisik diri sendiri, supaya kita bisa menghakimi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum menghakimi orang lain. Banyak perselisihan, entah itu di keluarga, di tempat kerja, atau di tempat lainnya, karena orang tidak mau mengkritik diri sendiri, tidak mau mengoreksi diri sendiri, taunya orang lain saja yang bersalah. Bilang kalau bosnya galak, suka marah-marah, suka cari-cari kesalahan. Nah, dirinya sendiri bagaimana? Kerjanya benar apa enggak? Salah apa tidak? Ya. Kalau ditunjukkan salahnya, ya jangan bilang si bos suka cari-cari kesalahan. Lah faktanya salah kok. Memang ketemu salahnya dan beneran salah gitu. Di keluarga juga seperti itu. Ya. Anak bilang orang tuanya cerewet, banyak ngatur dan sebagainya. Nah, sebagai anak bagaimana? Memperhatikan nggak kalau dinasihati? Kalau berkali-kali tidak nurut, ya, sehingga orang tua pun harus berkali-kali menasihati, terus sebenarnya siapa yang bikin orang tuanya jadi cerewet seperti itu? Kan si anak sendiri. Coba kalau sekali dinasihati didengarkan, terus dilakukan, orang tua tidak perlu jadi cerewet sampai harus menasihati berkali-kali. Nah, ini yang diharapkan. Ada keseimbangan, ada keadilan. Harus ada kesadaran. Siapa tahu orang lain berbuat salah karena terpicu dari kesalahan yang kita perbuat. Lantas kesalahan orang itu yang kita blow up, kita besar-besarkan, sementara kesalahan kita simpan rapat-rapat. Wah, dia kurang ajar, sudah menyakiti saya. Nah, dirinya sendiri bagaimana? Dia menyakiti sekali, ternyata dirinya sendiri sudah 5 kali menyakiti. Tidak sadar. Periksa diri dulu. Baru kena sekali sudah ribut gulung kuming. Sementara dirinya menyakiti sudah 5 kali, diam saja. Bukan tidak boleh menghakimi, tetapi periksa dulu diri kita seperti apa. Jangan-jangan kesalahan kita lebih besar. Dosa kita lebih besar. Dosa kita sudah merah seperti kirmisi katakanlah. Tapi kita marah-marah sama orang yang dosanya masih pink katakanlah. Ini adalah bagaimana kita memahami secara benar, sehingga kita bisa berlaku benar dan adil. Jangan kita bermaksud meluruskan orang lain, tetapi justru kemudian berbalik menghantam diri kita sendiri, karena ternyata hidup kita yang belum beres. Akhirnya malah jadi batu sandungan bagi orang lain, karena hidupnya tidak bisa menjadi kesaksian yang benar. Periksa dulu sebelum menghakimi. Sejauh mana kita bersih, sejauh mana kita tulus, sejauh mana kita sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar dalam menghakimi itu adalah untuk menolong orang lain. Bapak, Ibu, Saudara tentu ingat ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan berdosa. Orang-orang sudah gatal, tangannya ingin menghakimi wanita itu. Sudah ingin melempari perempuan itu dengan batu. Itu juga tindakan menghakimi. Tapi menghakimi yang didasari motivasi untuk menghancurkan, membinasakan. Bukan untuk menolong supaya orang yang salah balik kembali ke jalan yang benar. Jadi, boleh tidak menghakimi? Boleh. Tapi perhatikan dulu apa yang mau dibicarakan itu, faktanya benar atau tidak. Periksa dulu. Jangan terburu nafsu. Jangan mengedepankan emosi, mengesampingkan logika. Jadi boleh tidak menghakimi? Boleh. Tapi hakimilah dengan adil. Jangan kita malah lebih bernoda daripada orang lain. Jangan kita menghakimi dengan masih menyimpan kesalahan berbalok-balok dibanding orang lain yang kesalahannya cuma selumbar. Bereskan dulu, hakimi dulu diri kita sendiri. Lihat dulu sebenarnya siapa kita, baru bicara. Menghakimi memang tidak bisa sembarangan. Memang tidak bisa dilakukan secara serampangan. Memang harus bijak, namun biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk kami mentaati firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar tentang hal menghakimi. Kami pun juga boleh belajar bagaimana kami menelisik diri kami pribadi masing-masing sebelum kami menunjukkan kepedulian kami kepada orang lain
untuk meluruskan, untuk menegur orang lain. Bila kami pun boleh mengoreksi diri kami, agar tidak ada balok di mata kami, sedangkan kami masih mengurusi selumbar kesalahan di mata orang lain. Kami mau terus belajar, kami mau dibimbing oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, memampukan kami menjadi lebih bijaksana. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan atau melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.